Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bidzikri wal istighfar wa nahana 'anil ma'siyati wal israr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sahibil khasyati wal waqar wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi al-akhyar, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, limpahan rahmah, hidayah dan inayah yang selalu kita terima. Dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-71 daripada surah-surah di dalam Al-Quran, yaitu surah yang bernama Nuh, Suratun Nuh. Surah Nuh ini makiyatun, diturunkan di Mekah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah samanun wa ishrun, 28 ayat. Para muhibbin rahimakumullah, Nuh adalah nama yang sudah kita kenal, yaitu salah seorang daripada rasul-rasul Allah kepada manusia ini. Di dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam, beliau itu merupakan awwalu rasulin ursila, awal rasul yang diutus, itu Nabi Nuh. Nabi Adam itu nabi, Idris nabi, kalau Nuh nabi dan rasul. Jadi awal rasul itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Nuh itu Abul Bashari Tsani. Nabi Nuh itu adalah bapaknya manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Karena disebutkan dalam riwayat, setelah banjir besar melanda bumi ini, maka manusia yang hidup hanya beberapa orang. Ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan sekian. Walhasil bisa dihitung dengan segera. Kemudian manusia yang selamat daripada banjir itu akhirnya wafat semua. Yang hidup cuma lagi Nabi Nuh sekeluarga. Nabi Nuh, istri beliau, anak-anak beliau, Ham, Sam, dan Yafith. Nah, jadi seluruh manusia yang ada sekarang ini adalah tidak terlepas daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Makanya beliau disebut adalah bapaknya manusia yang kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Yang ketiga tentang Nabi Nuh alaihi salam, beliau itu adalah atwalur rusul umrah, rasul yang paling panjang umur. Jadi mukjizat Nabi Nuh ini yang jelas bahwa adalah beliau itu panjang umur, mendekati 1000 tahun. Dan tidak ada yang kurang, yang cedera sedikit jua pun daripada jasad
beliau itu. Kalau mata kaur kada, telinga tutulian kada, gigi ada nang rumpung kada, semua sempurna. Padahal umur sudah mendekati 1000 tahun. Nah itu mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Antara Nabi Nuh dan Nabi Adam menurut sebagian riwayat adalah 1000 tahun. 10 kurun, 10 abad. Yang keempat, Nabi Nuh ini aqalluhum atba'a, orang yang paling sedikit di antara para rasul itu pengikut. Beliau berdakwah siang malam selama kurang lebih 950 tahun. Dapat pengikut cuma sekitar 80 orang. Kan sedikit benar itu. Dihitung dengan dakwahnya Nabi Nuh siang malam, cuma dapat pengikut sekitar 80 orang. Bahkan ada yang mengatakan kurang dari itu. Nah jadi paling sedikit pengikut itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kelima tentang Nabi Nuh, aksaruhum adza, paling banyak di antara para rasul yang menerima gangguan-gangguan daripada umatnya waktu itu. Nabi Nuh nabi yang paling sakit. Nabi yang bukan hanya tidak dipercaya oleh mereka, bahkan mereka ingin membunuhnya, mereka menyakitinya, mereka memukulinya, mereka mengatakan Nabi Nuh itu gila dan sebagainya. Nah surat yang ke-17 ini untuk mengenang tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam itu. Makanya disebut dengan surat Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, bahwa peringatkan kaum engkau, wahai Nuh, peringati kaum engkau itu daripada menyembah berhala sebelum datang kepada mereka azab yang sangat menyakitkan. Allah merintahkan Nabi Nuh agar memberikan peringatan kepada umatnya bahwa kalau kalian masih menyembah berhala, masih kada percaya lawan aku, satu saat nanti akan tiba azab yang sangat pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ujar Nabi Nuh, wahai kaumku, wahai umatku, sesungguhnya aku adalah orang yang memberi peringatan yang nyata kepada kalian semua. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallah idza jaa la yuakhar law kuntum ta'lamun. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada umatnya itu, bahwa sembahlah Allah. Sembahlah Allah dan takwalah kepada Allah dan taati aku, kata Nabi Nuh. Beribadat hanya kepada Allah, takwa kepada Allah dan taat kepadaku. Kalau kalian mau melakukan yang 3 hal itu, Allah ampuni dosa-dosa kalian dan Allah tunda umur kalian sampai kepada masa yang ditentukan. Sesungguhnya masa yang ditentukan Allah itu bila sudah datang tidak bisa ditunda-tunda lagi jikalau kamu mengetahuinya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan ibadah kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah itu dengan sendirinya menghapuskan dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kalau kita berbuat satu dosa,
kemudian kita iringkan dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu dengan sendirinya menghapus dosa-dosa yang kita lakukan itu. Ani'budullah wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dzunubikum. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi Nuh, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berdakwah malam dan siang. Hasilnya apa? Mereka semakin lari daripadaku. Mereka semakin jauh kepadaku. Falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum bi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ujar Nabi Nuh lagi dalam pengaduannya kepada Allah, sesungguhnya aku ketika berdakwah terhadap mereka agar mereka diampuni dosa-dosanya, justru mereka menutup telinga mereka dengan jari-jarinya dan berselimut dengan pakaiannya, dan mereka terus melakukan ibadah kepada berhala dan mereka sombong dengan sesombong-sombongnya. Thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian ujar Nabi Nuh, aku ajak mereka itu terang-terangan. Dulu Nabi Nuh hanya mengatuk. Nabi Nuh hanya mengajak orang dari pintu ke pintu. Datangi rumah sini, dakwah. Ketuk rumah sebelah sana, berdakwah. Ketuk ke tempat sana, dakwah. Kadamampan. Dicoba dengan cara terang-terangan di tempat terbuka. Thumma inni da'autuhum jihara. Kadamampan juga. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku berdakwah terang-terangan, dakwah dari pintu ke pintu, tetap kadamampan juga. Nah, itulah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ujar Nabi Nuh, minta ampunlah kalian kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar kepada Allah, kalau kalian minta ampun kepada Allah, Allah akan kirim kepada kalian hujan yang penuh dengan barakah. Allah perkuat kamu dengan harta yang banyak dan anak yang banyak. Dan Allah jadikan bagi kamu surga-surga atau taman-taman beserta sungai-sungainya. Nah, itulah sekilas tentang Nabi Nuh alaihi salam, yang mana beliau mengajak kepada umatnya agar istighfar, agar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan minta ampun kepada Allah itu seseorang akan makmur, seseorang akan menjadi kuat, seseorang akan menjadi mulia di dunia dan akhirat ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kita ambil daripada beberapa ayat tadi adalah mengenai istighfar. Seringkali kita mendengar, seringkali kita ucapkan istighfar. Istighfar itu artinya su'alul maghfirah, permintaan ampun. Istighfar, permintaan ampun. Maksud ampun itu apa? Wahiyat tajawuz aniz dzambi wa adamul muakhadzati alaihi. Artinya permohonan ampun itu adalah dimaafkannya dosa dan tidak disiksa atas dosa itu. Nah, itu artinya istighfar. Kita minta ampun kepada Allah, beristighfar ngarannya, artinya agar dosa kita dimaafkan dan tidak disiksa dengan sebab dosa itu. Para muhibbin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfirillah
yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang berbuat kejahatan atau dia zalim terhadap dirinya sendiri, kemudian dia istighfar kepada Allah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, dia dapati Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah taala fayaghfiru lahum." Rawahu Muslim. Ujar Nabi kita, demi diriku di kekuasaan Allah, andai kata kalian hai manusia tidak berbuat dosa, saduniaan ini orang kada denang berdosanya, andai kata, niscaya Allah matikan seluruhnya, Allah wafatkan seluruhnya, dan Allah ganti dengan penduduk dunia yang berbuat dosa dan meminta ampun, dan Allah mengampuni bagi mereka itu. Nah, jadi dunia ini kalau manusia sesat semuaan akan hancur. Kalau dunia ini baik semuaan manusia hancur juga. Jadi model yang paling pas itu adalah dalam dunia ini ada yang baik, ada yang jahat. Beruntung orang yang diciptakan Allah sebagai orang yang baik, dan sangat rugi orang yang diciptakan Allah sebagai orang yang jahat, yang celaka. Karena dengan adanya perpaduan baik dan jahat itu, maka seluruh asma-asma Allah akan berfungsi seluruhnya. Kalau orang kada ada berisi dosa lagi, napa gunanya nama Tuhan itu Al-Ghafur, Maha Pengampun? Siapa yang diampuni? Siapa yang diampuni? Semuaan baik. Jadi anda sakampungan itu bagus semuaan, kada lawas bakal matian tuh sakampungan itu kayaknya. Diganti Allah dengan penduduk satu kaum nang berbuat dosa istighfar, berbuat dosa istighfar, berbuat dosa istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya ibna Adam, law balaghat dzunubuka ananas sama, tsumma astaghfartani ghafartu lak." Rawahu Tirmidzi. Wahai manusia, andai kata sampai dosa-dosa engkau itu ke atas langit. Kita ini berisi dosa, hibak dunia sampai ke langit banyaknya. Andai kata dosa kita berbenda-benda umpamanya. Misalnya sebiji dosa kayak kalikir genalnya, sebiji dosa kayak kalikir, hibak sampai ke langit penuh. Summa astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku. Ghafartu dzalik, aku ampuni bagi engkau yang demikian itu. Nah, ini istighfar. Kayak apapun banyaknya dosa kita, kalau kita istighfar, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah bersabda lagi, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaum 70 marrah. Tidak ada disebut seseorang itu mengekali dosa selama dia beristighfar, walaupun dia ulang-ulang itu dosa dan istighfar sampai 70 kali sehari. Berbuat dosa istighfar, berbuat dosa istighfar, berbuat dosa sampai 70 sehari, masih dianggap Tuhan baik, masih dianggap Tuhan bukan israr, bukan satu kejahatan mengekali dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian lagi kita perlu mengetahui tentang lapasnya istighfar. Kayak apa istighfar itu? Antara lain kita kenal istighfar itu adalah astaghfirullah atau astaghfirullahal azim. Itu lapas istighfar. Astaghfirullahalazim artinya aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu artinya
Astaghfirullahal azim, aku minta ampun kepada Allah yang maha agung. Ada lagi contohnya istighfar itu, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni ulun. Istighfar juga ngarannya. Ada lagi Rabbi gfirli, wahai Tuhanku ampuni ulun. Nah itu istighfar juga. Ada lagi Allahumma ja'alni minal mustaghfirin, ya Allah jadikanlah aku tergolong orang-orang yang minta ampun kepada Engkau. Istighfar juga. Atau lagi Allahumma ja'al dzambi dzamban maghfura, ya Allah jadikanlah dosaku dosa yang diampuni. Istighfar juga ngarannya. Banyak contoh-contoh istighfar itu. Namun bagi orang yang hatinya khusyuk, bagi orang yang hatinya hadir, istighfar yang paling baik dipakai adalah astaghfirullahal azim itu. Kalau kita ini hati kita khusyuk, hati kita sadar, hati kita hadir, nah paling baik astaghfirullahal azim, aku minta ampun kepada Allah yang maha agung. Itu yang paling baik. Tapi kalau hati kita lalai kepada Allah, hati kita lupa kepada Allah, hati kita memikirkan masalah-masalah dunia, tapi kita hendak beristighfar, yang paling baik dibaca adalah Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli. Umpamanya kayak apa? Di pelatar duduk kamarian batasbih, mata kakartekna. Inang cucuk Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Jangan astagfirullah dibaca. Kenapa? Karena hati banyak kali ingatnya. Kalau di pasahapan duduk menghadap kiblat, pakaian putih itu bagus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan kalau hati kita kada sadar, kita mengucap astaghfirullah makruh. Kalau hati kita tidak hadir, hati kita lupa kepada Allah, hati kita lupa bahwa yang kita ucapkan itu permohonan ampun, dimuntung aja astagfirullah, ada yang mengatakan itu makruh. Lebih baik Rabbi gfirli aja. Rabbi gfirli artinya ampuni ulun. Para muhibbin rahimakumullah, macam-macam yang didapat keuntungan daripada orang yang beristighfar. Pertama, ghafarallahu dzunubahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja, Allah jadikan baginya jalan keluar dari segala kesempitan. Wa min kulli hammin faraja, orang-orang yang sedih, orang-orang yang susah akan digantikan Allah dengan kegembiraan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan dia rezeki yang tak terduga. Wa radiya anhu, Allah ridha daripadanya. Wa ajral barakah bi amwalihi wa ahlihi, Allah alirkan barakah pada hartanya dan keluarganya. Wa amanahu mimma yakhab, dan Allah amankan dia dari yang ia takutkan. Itu istighfar. Seseorang datang kepada Hasanul Basri, wahai imam, ulun ini hidup susah, kayak apa supaya lapang, supaya murah rezeki? Jawaban Hasan Basri apa? Istaghfirillah, ikam istighfar. Artinya banyaki istighfar, niscaya rezeki kamu akan dimudahkan oleh Allah. Ada seekong datang lagi, wahai Hasan Basri, itu kebun ulun, pahumaan ulun kelihatannya bisa kada mengatam tahun ini, rusak. Ujar Hasan Basri, istaghfirillah, ikam banyak istighfar, akan digantikan Allah yang lebih baik daripada itu. Ada lagi datang kepada Hasan Basri seorang laki-laki yang mengadukan tentang kada punya keturunan. Wahai Hasan Basri, ulun sudah berapa tahun kawin kada punya anak. Apa yang baik amalannya? Istaghfirillah, banyak istighfar kepada Allah. Nah, jadi istighfarnya merupakan kunci daripada segala yang kita perlukan di dalam dunia maupun di akhirat. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, setelah kita mengetahui yang demikian istighfar tadi,
Lalu bagaimana caranya supaya istighfar itu mendapatkan hasil yang tersebut tadi? Syarat-syaratnya, tata caranya istighfar itu supaya bermanfaat. Al-Imamul Qurtubi mengatakan, al-istighfarul matlub huwa alladhi yahullu 'uqdatal israr wa yuthbitu ma'nahu fil qalbi la talaffuz bil lisan faqat. Istighfar yang dituntut itu, istighfar yang kita diperintahkan Allah itu, istighfar yang bermanfaat kepada kita, istighfar yang bisa menghapuskan dosa, itu istighfar yang melepaskan ikatan mengekali dosa dan menetapkan maknanya di dalam hati. Artinya kalau kita masih berbuat dosa tapi mulut kita membaca istighfar, itu kada akan berguna. Kada akan berguna. Istighfar itu berguna, bermanfaat seperti tadi, di mana kita sudah menghentikan perbuatan maksiat itu. Contohnya nang nyaman, laki-laki kada boleh memakai emas. Kada boleh kan? Haram. Inya beutas emas. Nah, selama dia masih beutas emas, atau dalam hatinya ada masih keinginan beutas emas, itu ngarannya dia mengekali. Nah, orang seperti ini kalau mengucap astagfirullahalazim, astagfirullah, itu sia-sia. Kenapa? Karena minta ampun kepada Allah sedangkan dirinya masih dalam dosa. Nah, lepas dahulu perlu segala macam kemaksiatan. Sesalkan dulu segala macam kemaksiatan, hanyar astagfirullahalazim. Nah, istighfar macam ini yang dituntut Allah, yang memberi manfaat yang banyak kepada kita tadi. فَأَمَّا مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبُهُ مُصِرٌّ عَلَى مَعْصِيَتِهِ فَاسْتِغْفَارُهُ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِغْفَارٍ وَصَغِيرَتُهُ لَاحِقَةٌ بِالْكَبَائِرِ. Adapun orang yang mulutnya mengata astaghfirullahalazim, mulutnya mengata rabbighfirli, Allahumma ghfirli umpamanya, sedangkan hatinya masih kekal atas satu maksiat, sedangkan hatinya masih ada keinginan untuk berbuat maksiat, maka istighfar seperti itu memerlukan kepada istighfar yang lain lagi, dan itu membuat dosa kecil menjadi besar ngarannya. Maulu-ulu lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa saghiratuhu lahikatun bil kabair, dan dosa kecilnya itu menjadi dosa besar. Nah, makanya hati-hati orang yang masih melakukan riba, orang yang masih suka melakukan praktik berbunga-bunga, beristighfar, minta ampun kepada Allah, tapi duit masih berjalan nang riba-riba itu kayak apa? Jakanya ampe sudah melakukan itu, nah hanya istighfar, nah itu nang mantap. Kalau masih duit bersimpan di situ, berandak 1000 kali istighfar kada ada gunanya, bahkan menjadi lebih besar lagi dosanya. Minta ampun tapi masih melakukan maksiat. Qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, innal insanal mukibba 'ala zulmi harisun 'alaih. Al insanul mukib 'ala zalim al harisu 'alaih la yaqla'u wa subhatu bi yadihi za'iman annahu yastaghfirullah min dhanbihi wa dzalika istihza'un billah wa istighfafun bihi ta'ala. Manusia yang mengekali atas satu kezaliman. Orang ini masih suka berbuat kezaliman. Dalam hatinya kada ada lagi niat, i'tikad, keinginan untuk berhenti. Belum ada. Dalam hati belum ada niat untuk berhenti berbuat kejahatan. Tasbih di tangannya, mengucap astagfirullah. Dia menyangka bahwa dia minta ampun kepada Allah. Nah, yang demikian itu adalah istihza billah wa istighfafun bihi, itu meulu-ulu dan meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah
istighfar yang dituntut oleh Allah, istighfar yang mendatangkan berbagai macam kebajikan kepada kita, apabila istighfar itu disertai dengan penyesalan dosa dan berhenti melakukan perbuatan dosa itu. Kalau sudah kita menyesal melakukan dosa, sudah berhenti melakukan dosa, istighfar kepada Allah walau sekali cukup. Karena Allah tidak menentukan 10 kali ke dada. Summastaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku sekali ke 2 kali ke. Kada jadi masalah. Ghafartu dzalik, aku ampuni bagi engkau. Walaupun kita istighfar sangat banyak, tapi kita masih menyimpan dalam hati suka kepada yang dilarang Allah, suka kepada maksiat, istighfar yang banyak di mulut itu tidak akan berguna, bahkan menambah bahaya dan mudarat kepada kita. Nah, selanjutnya sesudah surah An-Nuh ini disambung dengan suratul Jin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا إخراج منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه